One Piece ngajarin kita bahwa ada satu perkara yang benar-benar berbahaya sampai seluruh pemerintah dunia. Pemerintah dunia punya tentara, semua tentara itu menghalangi orang untuk punya ilmu sejarah. Karena mereka takut banget ketika orang belajar sejarah. Maka ada satu pulau pernah dibakar gara-gara mereka paham sejarah. Maka orang-orang yang paham sejarah diburu kemana-mana dan dikatakan radikal. Mereka punya ini apa namanya bounty. Mereka punya apa namanya pembunuh bayaran. Iya, bukan bounty. Harga. Oh iya, oke. Jadi bounty. Mereka punya nilai. Apa tuh bounty ya? Hadiah. Jadi berapa kalau nangkep mereka berapa buron. Jadi punya nilai buronnya berapa. Nah itu gara-gara semakin tinggi karena mereka lebih paham sejarah. Karena mereka tahu bahwa sejarah itu bisa mengubah dunia. Maka pemerintah dunia ini membentuk satu kemudian tentara yang menghalangi orang untuk belajar sejarah karena mereka tahu mereka bisa digulingkan dengan pengetahuan sejarah itu. Gimana caranya? Kejadian nggak sih di Indonesia? Kenapa semua orang yang paham sejarah itu nggak boleh? Kenapa kita nggak boleh bahas tentang ilmu? Apa yang problematika pada ilmu? Ilmu kan harusnya mencerdaskan orang kan. Nah apa yang terjadi kalau orang-orang makin cerdas? Dan dari sejarah pula kita tahu bahwa Renaissance itu adalah sebuah proses yang terjadi karena ilmu ini cuma dikooptasi dan dikuasai oleh segelintir orang sehingga orang nggak bisa protes. Ketika orang ditanya kenapa gua harus ngelayanin lu, kita kan lahir sama nih, cuma gara-gara gua kulit hitam, lu kulitnya nggak hitam, gua sipit, lu tidak. Misalnya gitu kan. Kenapa gua harus ngelayanin lu? Ya karena lu lahir sebagai seorang Buddha, sedangkan gua raja. Karena itu gua bisa berbuat apapun. Raja Jawa, misalnya contoh misalnya kayak gitu. Tapi maksudnya gini, nah itu kan sangat relate sekali sama kita itu kan ya. Dan tentang pemerintahan yang korup yang terjadi di mana-mana. Lalu pemerintahan korup nih kemudian membuat sebuah opini seolah-olah mereka adalah yang benar, sementara yang bertentangan mereka pasti salah. Ini terjadi dimanapun, termasuk mohon maaf, terjadi di Indonesia. Radikal. Iya, bayangin ya, coba bayangin. Ketika pemerintah mengatakan gini, saya Indonesia, saya Pancasila. Artinya apa? Yang bertentangan dengan saya tidak Indonesia, tidak Pancasila. Ini menurut saya pernyataan yang justru radikal. Ketika kemudian pajak naik 12%, misalnya ya, lalu kemudian bilang siapa yang nggak setuju nggak usah tinggal di Indonesia. Ini macam apa ini? Ini sangat tidak intelektual, gitu kan ya. Ini problematis. Nah, artinya kalau mau ajak diskusi dong, gitu kan. Kenapa pajak nggak boleh 12% dan Kasih seterusnya? tahu dong, Kasih kenapa tahu perlu dong. segitu. Sehingga orang melakukannya dengan sukarela karena paham, Ya, bukan karena takut. Nah, karena mereka tahu itu tidak akan bisa dijelaskan dengan benar.